Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti dengan NIM channel 11181315. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan clinical skill lab tentang pemeriksaan luar pada jenazah. Jadi pertama hal yang kita lakukan sebelum melakukan pemeriksaan ini adalah melakukan cuci tangan 6 langkah. Baik, setelah kita melakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian kita memakai handscoon sebelum melakukan tindakan pemeriksaan ini. Baik, setelah kita memakai handscoon, tidak lupa juga kita menggunakan APD. Baik, setelah kita memakai handscoon dan memakai APD, selanjutnya hal yang kita lakukan adalah kita mengidentifikasi label yang terdapat pada jenazah. Kita cocokkan identitas pada label dengan data-data berkas yang ada pada rekam medis atau surat permintaan visum. Baik, kemudian kita mendeskripsikan jenis pembungkus tubuh mayat, baik lapis demi lapis, dimulai dari lapisan yang paling terluar hingga ke lapisan yang terdalam. Nah, kemudian kita mendeskripsikan jenis barang yang terdapat pada jenazah, baik seperti selimut jenazah ataupun kantung jenazah, pakaian, dan jenis bahan yang digunakan, baik itu terbuat dari plastik, terbuat dari terpal, ataupun terbuat dari kain katun. Kemudian kita memperhatikan motif atau corak yang digunakan penutup pada jenazah, kemudian warna dari penutup, kemudian kita memperhatikan juga merek barang yang ada pada jenazah. Kemudian kita juga mengukur ukuran huruf atau ukuran pakaian yang digunakan jenazah. Kemudian kita lihat apakah ada keterangan tambahan seperti terdapat cacat ataupun robekan ataupun bercak darah pada pembungkus yang digunakan jenazah ini. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan status antropometri dan ciri fisik. Yang dimana kita pertama kita melepaskan dulu seluruh pembungkus tubuh dari pakaian jenazah. Baik, setelah kita melepaskan pembungkus dari pakaian jenazah, kemudian kita posisikan jenazah pada posisi anatomi. Baik, setelah kita memposisikan dengan posisi anatomi, selanjutnya kita adalah mengukur panjang badan mulai dari puncak kepala hingga ke dasar tumit. Kemudian setelah itu kita melakukan sebelum kita melakukan pengukuran, kita memperhatikan dulu jenazah apakah sudah mengalami pembusukan atau belum. Jika belum mengalami pembusukan, maka pengukuran itu dapat dilakukan. Kemudian kita mendeskripsikan ciri-ciri fisik jenazah seperti jenis kelamin, yakni melalui inspeksi alat kelamin dan tanda-tanda perkembangan seks sekunder. Kemudian kita bisa memperkirakan usia, ras, ataupun warna kulit. Kemudian juga kita bisa menentukan status gizi. Kemudian kita menentukan rambut-rambut pada jenazah, mulai dari rambut kepala, alis, bulu mata, kumis, dan jenggot, serta rambut-rambut yang ada pada tubuh dan ekstremitas. Kemudian pada rambut kemaluan, kita mencatat juga catat warna, ukuran terpanjang, kemudian jenis apakah rambutnya lurus atau ikal, kemudian kita menentukan juga apakah mudah dicabut atau tidak. Kemudian kita mengamati dan mendeskripsikan jika terdapat ciri-ciri khusus pada jenazah, misalnya apakah terdapat tanda lahir pada jenazah, kemudian apakah ada cacat khusus ataupun jenazah memiliki tato. Kemudian kita melihat apakah ada identitas lain seperti gigi emas dan lain-lain. Kemudian kita menentukan juga dapat melakukan pengambilan sampel sidik jari dengan bantuan oleh tim Inavis. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan tanatologi, yang dimana pada pemeriksaan ini yang kita lakukan adalah pemeriksaan kekuatan mayat atau rigor mortis. Yang pertama kita adalah melakukan periksa kekakuan pada mayat dengan menggerakkan persendian, bagian rahang, kemudian bagian siku, kemudian bagian jari-jari tangan, kemudian bagian lutut, kemudian bagian jari-jari kaki.
Nah, baik, setelah itu kita memperhatikan apakah ada tidaknya cadaveric spams. Kemudian kita perhatikan juga pada jenazah, terutama pada jenazah terbakar, kita bedakan antara kaku mayat dengan head shifting atau sikap hugis slip. Kemudian setelah itu kita melakukan penilaian pada kaku mayat kemudian penilaian kaku mayat akan rancu jika jenazah telah disimpan pada lemari es. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan lebam mayat atau liver mortis, yang dimana pada pemeriksaan ini kita melakukan pemeriksaan dengan inspeksi seluruh tubuh jenazah dari semua. Kemudian kita mengamati bagian-bagian apakah ada yang berwarna lebih gelap dan umumnya berbatas tegas. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan penekanan pada bagian yang berwarna lebih gelap dan amati apakah ada terjadi perubahan warna menjadi pucat. Kemudian setelah itu kita catat lokasi dan warna lebam mayat serta apakah ada lebam yang masih menghilang pada saat kita melakukan penekanan ataupun sudah menetap. Kemudian lebam mayat mungkin akan sulit dinilai pada pasien yang meninggal dalam kondisi hipovolemi atau memiliki riwayat anemia. Selanjutnya adalah penurunan suhu tubuh. Pada pengukuran suhu tubuh mayat jarang dilakukan karena banyaknya faktor perancu yang dapat menghasilkan bias dalam interpretasi penentuan interval postmortem. Kemudian pengukuran suhu tubuh mayat biasanya hanya dilakukan pada temuan kasus baru dan tidak perlu dilakukan pada mayat yang sudah dimasukkan ke dalam lemari es. Kemudian selanjutnya adalah pembusukan atau dekomposisi, di mana kita mengamati apakah ada warna kehijauan serta pelebaran vena-vena superficial pada kulit jenazah, dan jika ada kita menentukan lokasinya. Kemudian yang kedua adalah kita amati ada tidaknya pembengkakan oleh gas pembusukan. Biasanya terlihat jelas pada bagian tubuh yang berongga seperti wajah, perut, ataupun pada bola mata, dan lidah biasanya terdorong keluar. Kemudian kita mengamati apakah terdapat cairan pembusukan yang berwarna kecoklatan yang keluar dari lubang-lubang seperti lubang hidung, lubang telinga, dan mulut, serta kita bedakan juga dengan darah. Kemudian kita amati ada tidaknya pembentukan vesikal atau bulla yang mana maupun pengelupasan lapisan epidermis yang kadang menyerupai luka lecet, yang mana dapat pula terjadi backloving pada tangan dan kaki. Kemudian kita periksa apakah rambut-rambut mayat mudah dicabut seperti rambut kepala, alis, bulu mata, kumis, dan jenggot. Kemudian juga pada bagian tubuh ataupun ekstremitas, itu apakah pada rambut kemaluan, kita menilai semuanya. Kemudian kita kenali tanda-tanda mumifikasi dan maserasi. Kemudian selanjutnya adalah penentuan interval postmortem, yang dimana kita tentukan perkiraan interval postmortem berdasarkan rigor mortis, liver mortis, dan dekomposisi. Yang dimana kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda asfiksia, yang dimana kita memeriksa kedua bola mata pasien, kita membuka kedua mata pasien, kemudian kita periksa konjungtiva, palpebra, serta konjungtiva bulbi. Kemudian kita cari ada tidaknya peteki dan tanda-tanda anemis. Baik, kemudian selanjutnya adalah kita melakukan periksa bibir. Bagian dalam bibir, kita memperhatikan juga gusiat dan palatum. Kemudian kita cari ada tidaknya peteki atau tanda-tanda cyanosis ataupun tanda-tanda anemis. Baik, selanjutnya adalah kita periksa ujung-ujung jari tangan dan kaki mayat. Kita melihat apakah terdapat tanda-tanda anemis ataupun cyanosis. Baik, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan gigi jenazah, yang dimana kita membuka mulut jenazah dan periksa kelengkapan gigi-gigi berdasarkan kita bedakan antara gigi susu dan gigi dewasa. Kemudian jika gigi dewasa, kita melihat apakah gigi geraham belakang molar 3 sudah erupsi ataupun belum. Kemudian kita periksa juga apakah ada tidaknya karang gigi. Kemudian kita amati kelainan pada gigi, apakah ada gigi yang hilang, apakah ada gigi palsu, dan ataupun ada benda asing yang terdapat di dalamnya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan gigi, dapat juga kita gunakan untuk menentukan perkiraan umur, ras, dan identitas mayat. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan lubang-lubang pada tubuh, yang dimana kita periksa kedua lubang hidung pasien, kemudian kita periksa lubang telinga pasien, dan juga kita melakukan pengamatan apakah ada benda asing, ataupun apakah ada cairan pendarahan, maupun atau ada kelainan lainnya. Kemudian selanjutnya adalah kita periksa kedua lubang hidung pasien. Kita melihat apakah ada tidaknya benda asing,
Kemudian kita lihat juga apakah ada cairan perdarahan ataupun ada kelainan lainnya. Kemudian kita periksa lagi mulut, kita melihat apakah juga ada benda asing, apakah ada perdarahan, kemudian apakah ada kelainan lainnya. Kemudian juga bisa dilakukan periksa bagian anus, kita mengamati ada tidaknya benda asing, apakah ada cairan ataupun ada benda lainnya. Kemudian juga kita pada kasus atau mayat laki-laki, kita bisa melakukan periksa uretra, kita mengamati apakah ada tidaknya urin, kemudian apakah ada cairan mani ataupun ada kelainan lainnya. Namun untuk mayat perempuan, kita melakukan periksa uretra, kita mengamati apa ada tidaknya urin, kemudian kita periksa juga liang vagina untuk melihat apakah terjadi prolaps uteri atau ekstrusi janin akibat proses pembusukan. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan luka-luka pada kulit dan deskripsi luka. Yang dimana kita melakukan, pertama yang harus kita lakukan adalah kita membersihkan bagian-bagian luka pasien menggunakan spons atau menggunakan kapas. Kemudian namun pada mayat yang sulit untuk dibersihkan, kita dapat melakukan dengan membasahi spons, lalu kita membersihkan bagian luka-luka atau bagian kulit dari pasien. Kemudian kita memeriksa luka-luka pada kulit, kita melakukan sesuai dengan langkah-langkah pada deskripsi luka. Nah, kemudian selanjutnya kita melakukan penilaian apakah ada intravitalitas untuk setiap luka yang kita temukan. Baik, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan pada tulang, yang dimana pada pemeriksaan ini, jika memungkinkan, pemeriksaan adanya kecurigaan pada tulang. Jika terdapat pada tulang tertutup, sebaiknya kita menggunakan pemeriksaan radiologi. Namun pada pemeriksaan radiologi tidak dapat dilakukan pada pemeriksaan pada tulang yang tertutup, bisa dilakukan dengan melihat adanya deformitas pada tubuh dan meraba adanya krevitasi pada bagian tubuh yang dicurigai mengalami patah. Kemudian selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan tanda tenggelam, yang dimana kita mengamati ada tandanya seperti ada busa berwarna putih ataupun merah pada hidung dan mulut pasien. Kemudian kita melihat juga apakah ada benda-benda air seperti pasir, tumbuhan, ataupun benda lainnya pada rongga hidung dan rongga mulut pada pasien. Kemudian juga kita melihat tanda-tanda cadaverix spams dan yang lain-lain. Kemudian kita menentukan juga apakah ada tanda-tanda tersebut merupakan tanda intravital ataupun postmortem. Baik, setelah kita melakukan semua tindakan dari keterampilan ini, jangan lupa kita menutup dari jenazah ini. Kemudian setelah kita menutup, dan tidak lupa kita mencuci tangan 6 langkah. Baik, itulah tadi pemeriksaan luar pada jenazah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.